Gadis kecil membantu ibunya melampiaskan kutukan. Tante besar yang jahat dan nenek yang kejam. Aku berharap kamu keluar pasti sial. Melangkah pasti salah. Jalan tertabrak mobil. Segala sesuatu tidak berjalan lancar. Nasib buruk mengikut. Detik berikutnya kutukan itu terbukti. Tante besar tidak hanya menginjak kotoran anjing, tapi juga dipukul batu yang jatuh hingga berdarah. Nenek juga tiba-tiba terkilir dan jatuh ke tanah. Saat berbalik, mereka dikejar-kejar keledai gila di jalan. Tante besar baru menyadari bahwa mulut gadis itu ternoda. Ketakutan, dia segera mengembalikan uang penyelamat kakak gadis itu. Sisa uang akan dikembalikan dalam 2 hari. Jika kurang 1 sen, aku akan pergi ke depan rumahmu. Membaca selama 3 hari 3 malam. Ratu Tanduk modern secara tidak sengaja melintasi waktu menjadi seorang gadis kecil dari tahun 80-an. Belum sempat dia beradaptasi dengan identitas barunya. Ternyata dia terikat dengan sistem pengumpulan laut. Selama menyelesaikan tugas, dia bisa mendapatkan keterampilan dan hadiah. Saat Nuan-Nuan bersiap untuk menunjukkan kemampuannya, di rumah, datang kabar buruk yang mengejutkan. Kakaknya berusaha mencari uang untuk biaya sekolahnya. Dia nekat berlayar ke laut. Akibatnya, dia terjatuh ke laut. Kakinya terjepit oleh kail. Dia terus berdarah dan pingsan. Penduduk desa yakin dia tidak akan selamat. Melihat anaknya yang tidak sadarkan diri, ibu langsung hancur. Namun nenek yang pilih kasih menyalahkan semuanya pada Nuan-Nuan. Dia langsung memanggilnya pembawa sial. Bahkan dia juga mencaci ibu Nuan-Nuan. Nuan-Nuan tidak tinggal diam. Dia langsung menggunakan keterampilan lidah tajamnya. Dia membuat nenek itu terdiam. Hampir membuatnya pingsan karena marah. Ternyata sejak Nuan-Nuan lahir, nenek itu sudah menganggapnya sebagai barang rugi. Seandainya bukan karena ibu dan kakak yang melindungi, takutnya dia sudah dijual sejak lama. Dokter yang datang setelah memeriksa mengeluarkan pemberitahuan kematian. Namun Nuan-Nuan berkata kakak masih bisa diselamatkan. Dia diam-diam menukarkan pil penghenti darah dari sistem dan memberikannya kepada kakak yang pingsan. Di tengah tatapan skeptis dari orang-orang, keajaiban benar-benar terjadi. Ibu, Nuan-Nuan, aku baik-baik saja. Ternyata benar-benar tidak ada masalah. Nyawa berhasil diselamatkan. Hebat sekali. Nyawa kakak berhasil diselamatkan. Tapi jika kaki ini tidak segera diobati, takutnya tetap harus diamputasi. Namun biaya operasi 300 yuan. Bagi keluarga miskin ini, itu sama dengan angka astronomis. Untuk mengumpulkan biaya operasi, ibu hanya bisa meminta kepada nenek agar dia mengembalikan 120 yuan yang dipinjam tahun lalu. Namun nenek dan menantu sulungnya langsung berulah. Tidak hanya tidak mengakui, tapi juga menghina mereka dengan berbagai cara. Biarkan San Xiao Cui bayar utang rumahmu. Hadiah misi. Mendapatkan keterampilan pengumpulan laut. Misi datang tepat pada waktunya. Sudah lama ingin membereskan. 2 orang ini bergantung pada San. Nuan-Nuan sekali lagi mengaktifkan keterampilan lidah tajam. Kutukan bahwa kedua orang itu pasti sial saat keluar. Tabrak mobil saat berjalan. Nasib buruk pasti akan mengikutinya. Dalam sekejap, balasan akan segera datang. Semua kutukannya terbukti. Terjadi pada tante besar dan nenek. Kedua orang itu ketakutan hingga kehilangan akal. Dengan patuh mengembalikan uang. Selamat kepada pemilik. Misi selesai. Hadiah keterampilan pengumpulan laut. Untuk sisa biaya pengobatan, Nuan-Nuan memutuskan untuk mengandalkan sistem untuk mengumpulkan laut. Namun orang-orang di desa menganggapnya hanya seorang anak. Sama sekali tidak percaya dia bisa menemukan sesuatu. Bahkan bertaruh dengannya. Jika dalam 5 menit tidak menemukan barang laut, maka tidak boleh dia pergi ke laut. Nuan-Nuan tidak menghiraukan. Dengan bantuan sistem, dengan mudah menemukan tripang liar yang mahal. Para penduduk desa seketika tertegun. Olok-olok sebelumnya berubah menjadi rasa hormat. Di bawah pimpinan Nuan-Nuan, semua orang berhasil menggali satu keranjang penuh kepiting merah dan kepiting hijau. Nuan-Nuan menjadi bintang keberuntungan kecil di seluruh desa. Namun, badai yang lebih besar sedang menunggu di rumahnya. Ternyata, tante besar menyimpan dendam. Dia sengaja memberitahu keluarga tentang luka Zhang Yang. Dia ingin menggagalkan pernikahan ini. Ternyata, keluarga tunangannya datang mencarinya. Tidak hanya membatalkan pertunangan di tempat, dia juga menolak untuk mengembalikan mahar. Bahkan ingin merampas satu-satunya pemutar kaset yang berharga di rumah sebagai ganti rugi. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Nuan-Nuan yang pulang ke rumah. Melihat ibunya yang terjatuh ke tanah,
dan kakaknya yang hatinya hancur. Tatapan Wan sepenuhnya menjadi dingin. Pergi. Hei, apakah aku mengizinkanmu pergi? Aku memerintahkanmu untuk meminta maaf sekarang juga. Jika ingin membatalkan pertunangan, kembalikan uangnya. Kamu tidak akan mengembalikan uang hari ini. Kamu tidak akan bisa pergi. Selesai menunggu. 11:11. Ini di mana? Bukankah saya baru saja selesai? Stand-up komedi? Ini adalah tepi laut. Hari ini adalah 6 Agustus 1983. Sekali lagi, hari yang cerah. Saya benar-benar melintasi waktu ke tahun 1983. Masih seorang balita. Untunglah, keterampilan mulut tajam saya masih ada. Ini apa? Pengikatan sistem berhasil. Selamat, pemilik sistem. Sistem lokasi makanan laut diaktifkan. Selesaikan tugas untuk mendapatkan hadiah. Dan dapatkan keterampilan 1. Melacak mangsa. Poin awal 100. Dapat ditukarkan di toko sistem. Tukar hadiah. Hadiah. Sistem. Wah, saya benar-benar bisa melihat. Begitu banyak lokasi makanan laut. Hari ini akan kaya. Nuan, cepat. Kakakmu mengalami masalah. Cepat pulang. Nuan, cepat. Ayo pergi. Cepat. Hati-hati. Ayo pergi. Aduh, bagaimana ini bisa terjadi? Aduh. Xiao Yang, kamu, apa yang sedang terjadi? Anakku yang bernama Yang. Ada apa? Zhang Xianzi, 3 tahun yang lalu, suamimu hilang saat melaut. Yang masih sangat muda, memikul tanggung jawab untuk menghidupi keluarga. Tidak mudah, tapi sekarang sedang terjadi kelaparan. Bahkan tidak bisa makan. Dia malah baik-baik saja. Untuk mendapatkan uang sekolah bagi Nuan. Justru ingin naik kapal pergi ke laut. Kebetulan hari ini, ombak juga sangat besar. Zhang yang berusaha melindungi semua orang, tidak sengaja jatuh ke laut. Sayang sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak. Orang ini sangat sulit mengangkatnya. Kakinya terjepit oleh kait. Darahnya mengalir terlalu banyak. Takutnya tidak akan selamat. Apa? Ibu. Nuan, nanti keluarga kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Desah. Benar-benar tidak tahu. Apakah kita bisa bertahan? Ayo, cucu besar saya. Kamu pembawa sial. Membunuh anak saya. Sekarang mau membahayakan cucu saya. Jika saya adalah pembawa sial, yang pertama harus menghancurkan kamu. Nenek yang pilih kasih. Kamu. Ayo. Begitu saya lahir, nenek ingin membuang saya. Bahkan sering memarahi saya. Ini barang merugikan, pembawa sial. Seandainya bukan karena orang tua, terutama kakak yang melindungi, nenek sudah lama menjualku. Nuan, apakah ada yang seperti kamu, yang berbicara dengan orang yang lebih tua? Saya melihat putra laki-laki ini, juga tidak bisa diselamatkan. Nanti keluargamu, jika meminta-minta, jangan sampai meminta di depan rumah kami ya. Wanita tua, kakakku masih marah. Kalian sudah menangis terlalu cepat. Ini dia, cepat.
Terlalu terlambat. Meskipun dipaksakan untuk diselamatkan, juga sulit untuk bangun. Segera siapkan urusan pemakaman. Aduh, ya ampun. Semua ini karena kamu, pembawa sial. Seandainya tahu seperti ini, sejak kamu lahir, aku seharusnya membunuhmu. Dan kamu, berhati lembut, kamu telah membunuh keluarga Zhang kami. Aduh. Nenek. Ini benar-benar bukan salah Nuan-Nuan. Dokter yang tidak kompeten. Kakakku hanya kehilangan terlalu banyak darah. Hanya kehilangan suhu tubuh. Sebenarnya masih bisa diselamatkan. Jangan di sini menyakiti orang. Dokter yang tidak kompeten. Kamu, gadis berambut kuning. Berani bilang aku dokter yang tidak kompeten. Baiklah. Saya tidak akan mengobati lagi. Jangan begitu. Tidak akan diobati lagi. Kalau kamu bisa, silakan coba. Kalau begitu, saya yang mengobati. Kamu, kamu, gadis kecil berambut kuning. Kamu tidak takut, kulit sapi akan pecah. Kamu ini lucu sekali. Kamu tahu apa sih, Dokter Wang ini? Tapi dia adalah dokter terkenal di daerah ini. Dia bilang tidak ada pengobatan. Jadi tidak ada yang bisa diobati. Cepat pergi dari sini. Jangan mengacau di sini. Aku akan mematahkan kakimu. Saya bilang bisa diobati. Memang bisa diobati. Jika kamu benar-benar bisa menyembuhkan kakakmu. Aku berlutut, memanggil nenek moyangmu. Bagaimana? Itu sudah disepakati. Sistem. Saya ingin menukarkan pil penghenti pendarahan. Baiklah. Ini barang apa? Gadis kecil. Saya bisa memberitahumu. Jangan memberi sembarangan. Jika sampai ada yang meninggal, saya tidak peduli. Jadi, buka matamu lebar-lebar. Sudah jelas, kan? Apakah ini bisa? Apakah obat ini ada masalah? Jika dia benar-benar memiliki kemampuan sebesar itu, kenapa masih memanggil dokter? Menurut saya, lebih baik segera siapkan urusan terakhir. Aduh, cucu besar saya. Diam. Panggil lagi. Mengurungmu di kandang sapi. Cucu saya ingin. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak akan berhenti padamu. HMPH. Sudah bangun, sudah bangun. Benar-benar sudah bangun. Astaga. Gula. Kakak. Putra laki-laki dalam keluarga. Bagaimana perasaanmu, Ibu? Nuan-Nuan. Aku baik-baik saja. Ternyata benar-benar tidak ada masalah. Nyawa berhasil diselamatkan. Hebat sekali. Sangat menakjubkan. Benar-benar tidak ada masalah. Semoga dewa melindungi. Cucu laki-laki saya masih bisa hidup. Bibi, apakah kamu seharusnya melakukan sesuatu? Saya pikir Anda, secara kebetulan, dokter itu belum mengatakan apa-apa. Apakah kamu senang? Ini agak terlalu cepat. Bermain curang. Meskipun berhasil menyelamatkan nyawa. Tapi kaki ini, jika tidak segera diobati, takutnya harus diamputasi. Amputasi. Tidak, dokter. Mengobati. Menghabiskan berapa banyak uang. Kita semua akan mengobati. Siapkan 300 yuan dulu. 300. Terlalu mahal, kan? 300 yuan. 3 orang di keluarga kami pergi bekerja. Bekerja keras. Dalam setahun pun tidak bisa menghasilkan 100. Menurut saya, lebih baik amputasi saja. Tidak bisa. Tidak boleh amputasi. Nuan-Nuan. Kakak yang tidak berguna. Jika kaki ini benar-benar tidak bisa diselamatkan. Ya sudah. Tidak, kakak. Kamu adalah yang terbaik di dunia. Kakak terbaik. Kakak melindungi Nuan-Nuan. Nuan-Nuan juga harus melindungi kakak. Selama bertahun-tahun ini, saya hanya mengumpulkan 30 yuan ini. Tapi ini masih jauh dari cukup. Nenek, beberapa tahun yang lalu, ketika dagang masih ada, saat dia masih ada, kakak bilang ingin membangun rumah. Mereka meminjamnya dari saya. 120 yuan. Selama bertahun-tahun ini,
Saya bahkan tidak pernah menyebutnya. Tapi sekarang, anak-anak di rumah butuh uang ini. Untuk pengobatan. Untuk menyelamatkan nyawa. Nenek, demi keluarga kita. Saya mohon padamu. Bisakah kamu kembalikan uang itu padaku dulu? Uang apa? Apakah Anda memiliki perjanjian pinjaman? Langsung saja berbicara. Saya tidak pernah meminjam. Kamu tidak memberi 1 sen pun. Kamu, Nenek, Zhang Yang, dia milikmu juga. Cucu yang dekat, benar-benar tidak tahu malu. Tugas sistem. Biarkan San Xiao Cui aktif mengembalikan utang rumahmu. Hadiah tugas. Mendapatkan keterampilan melintasi laut. Tugas datang tepat waktu. Sudah lama ingin membereskan. 2 orang ini sangat merepotkan. Dan mendapatkan lebih banyak keterampilan melintasi laut. Maka bisa menggali lebih banyak hasil laut. Menghasilkan lebih banyak uang. Memimpin ibu dan kakak. Menjadi kaya dan hidup sejahtera. Kakak ipar. Pertama-tama ambil uangnya. Berapapun, kembalikan sedikit. Biarkan aku menjaga kaki anak. Sudah aman. Aduh, uang 300 ini. Jangan sia-siakan. Menghilang begitu saja. Iya. Nenek, kita pergi. Ayo pergi. Berhenti. Utang harus dibayar. Itu sudah seharusnya. Kalian berdua malu-maluin. Bermain curang di sini. Aku berharap kamu keluar pasti sial. Melangkah pasti salah. Terkena mobil saat berjalan. Segala sesuatu tidak berjalan baik. Pembawa nasib buruk. Kamu, gadis kecil. Mulutmu cukup tajam. Tapi ada gunanya? Saya tidak akan kehilangan daging sedikit pun. Lihat aku. Tidak ada apa-apa. Haha. Ayo kita jalan-jalan. Kenapa kamu begini? Ayo cepat pergi. Sangat tidak masuk akal. Nenek, apa yang ingin kamu makan malam ini? Aku akan membuatkannya untukmu. Baiklah. Kamu membuatku menginjak omong kosong. Aduh, sialan. Kotoran anjing. Aduh. Bau sekali. Aduh. Darah. Samping. Keledai itu menjadi gila. Keledai. Samping. Kamu pembawa nasib buruk. Keterampilan mulut tajam. Kamu membuatku menginjak kotoran anjing. Dikejar keledai. Bibi besar. Mulutku ini sudah diberkati. Khusus untuk yang baik. Tidak untuk yang buruk. Jika kamu tidak membayar lagi, mulut ini bisa lebih tajam. Kamu, bukankah kamu bilang, anak perempuan itu semua barang rugi? Aku berharap kamu. 1 kelahiran 8 anak perempuan. Aku berharap kamu tidak punya anak laki-laki. Berhenti. Apa aku tidak bisa membayar? Ini sudah lebih baik. Sisa uang akan kubayar kembali dalam 2 hari. Jika kurang 10 sen, aku akan pergi ke depan rumahmu, membaca selama 3 hari 3 malam. Kamu. Selamat kepada pemilik sistem. Tugas selesai. Hadiah keterampilan melacak makanan laut sudah diberikan. Sangat bagus. Dokter, silakan resepkan obat yang baik. Sebaiknya yang impor. Selamatkan kaki kakakku. Bisa saja. Tapi obat impor ini, harganya lebih mahal. Dokter, kamu tidak perlu khawatir tentang uang. Aku akan pergi melacak makanan laut besok. Atau, mari kita kumpulkan sedikit. Sedikit berusaha saja. Terima kasih. Milikku. Segera terima saja. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kita semua dari desa yang sama.
Seharusnya saling membantu. Apa yang Anda butuhkan? Kamu tinggal bilang saja. Kita ini tidak seperti beberapa orang. Hanya tahu menghitung. Nenek. Mari kita pergi. Ayo cepat pergi. Sudah saatnya pergi. Aku pikir kamu sangat mampu. Nuan, apakah kamu benar-benar bisa? Atau aku yang pergi saja? Ibu, tenang saja. Bukankah masih ada? Apakah Bibi Chen menemani saya? Kamu tinggal di rumah saja. Jaga kakak dengan baik ya. Baiklah. Tunggu sebentar. Ini kamu pegang. Ingat untuk makan siangnya. Nuan, ayo berangkat. Sudah datang. Kamu harus hati-hati ya. Nuan, nanti kamu ikut di samping Bibi. Aku akan mengajarimu. Ini adalah kegiatan melintasi waktu. Tidak setiap kali bisa mendapatkan barang bagus. Jadi jika tidak bisa mendapatkan, jangan berkecil hati. Hati-hati. Terima kasih Bibi. Nuan kecil. Pantai ini berbahaya. Bukan tempat untuk bermain. Paman, saya datang untuk melintasi waktu. Melintasi waktu. Hanya kamu seorang gadis kecil. Masih datang untuk melintasi waktu. Nuan, saya tahu tentang keluargamu. Menghadapi kesulitan. Begini saja. Barang-barang yang digali semua orang akan dibagikan satu bagian. Dikirim ke rumah Nuan. Baiklah. Baik. Terima kasih kepada semua paman. Tapi saya bisa. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan nasihat? Baiklah. Aku memberimu satu kesempatan. Jika kamu bisa dalam 1 jam mendapatkan barang, kami akan setuju kamu melintasi waktu. Ini adalah pertama kalinya Nuan melintasi waktu. 1 jam. Bagaimana mungkin? Tidak apa-apa. Tidak perlu 1 jam. 5 menit sudah cukup. Apa? 5 menit? Gadis kecil, jangan bercanda. Nelayan tua paling berpengalaman di sini. Juga tidak mungkin dalam 5 menit menemukan sesuatu. Kalian tunggu saja. Ternyata ada teripang. Ayo pergi. Cepat lihat, ada teripang di sini. Ah, teripang. Bagaimana mungkin? Di mana saya dapat menemukan teripang? Seriusan? Gadis kecil, kamu membuatku malu dan rugi. Aku akan merusak pernikahan kakakmu. Aku lihat keluarga Cui bisa tidak menikahkan putrinya dengan seorang pincang. Man, apakah Man di rumah? Bibi, kenapa kamu datang? Aku datang. Ingin memberitahukan kalian satu hal. Tentang keluarga kalian. Ini adalah hal besar. Ada apa? Ayo sini. Gadis ini sangat beruntung. Teripang sebesar ini pasti bernilai banyak. Sekarang aku bisa pergi ke laut bersama kalian, kan? Bisa sih, tapi di laut berbahaya. Kamu jangan masuk ke dalam. Perhatikan keselamatan. Iya, aku tahu. Ayo pergi. Hari ini sangat sial. Tidak ada apa-apa di sini. Tadi Nuan menggali bintang laut itu. Pasti itu adalah yang terlewat oleh orang lain. Aduh, iya, benar. Seharian ini, rasanya sia-sia lagi. Tidak bisa menggali makanan laut ini. Tidak bisa ditukar dengan uang. Malam ini pulangnya, anak ini bahkan tidak tahu bagaimana cara makan. Iya, benar.
Ternyata ada kepiting hijau sebesar ini. Yang ini bisa mengembalikan kakak uang obat selama sebulan. Bisa didapat kembali, kan? Semua orang jangan khawatir. Atau kita pindah tempat. Saya tahu ada satu tempat. Kerang bunga sangat banyak. Meskipun itu tidak berharga. Tapi lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Desa nelayan ini meskipun miskin. Tapi budaya masyarakatnya sederhana. Saya tidak bisa hanya menghasilkan uang sendiri. Juga harus memimpin seluruh desa untuk sejahtera. Baik, tunggu sebentar. Saya pikir masih banyak lagi di sini. Hanya saja tersembunyi agak dalam. Mari kita cari lagi. Nuan-nuan, ini benar-benar ada. Ada makanan laut, itu ada di sini. Aduh, begitu besar kepiting merah ini. Ayo, Nuan-nuan, kamu benar-benar adalah bintang keberuntungan kecil kami. Begitu besar kepiting merah ini. Seharusnya bisa dijual setidaknya 3 yuan. Aduh. Masih banyak lagi di sini. Cepat, jangan biarkan dia kabur. Wah, astaga, ini benar-benar barang bagus. Begitu besar kepiting hijau ini. Nuan-nuan, kamu benar-benar bintang keberuntungan kami. Di sini banyak barang. Mari kita gali sedikit lebih banyak. Tunggu sebentar. Cari saja di tempat yang saya katakan. Baik. Saya menemukan satu. Selamat, pemilik. Karena keterampilan kamu dalam mencari makanan laut dikuasai dengan baik, mendapatkan hadiah tambahan, pengumpulan dan penyediaan informasi. Apa ini? Sudahlah, apa yang kita gali hari ini sudah cukup. Jangan serakah. Jika tidak, akan menarik perhatian. Saya rasa hari sudah larut. Air pasang akan segera datang. Mari kita kembali dulu. Aku. Lihat, saya sangat senang. Hampir saja saya lupa. Pasang air laut datang dengan cepat. Ayo, cepat kembali. Hari ini kita menggali banyak barang bagus. Ibu dan kakak pasti akan sangat senang. Saya bilang padamu, Zhang yang sudah menjadi pincang. Keluarga mereka semua penipu. San Xiao Cui. Dan juga, mereka itu siapa? Baiklah, Zhang Yang, ternyata kamu benar-benar menjadi pincang. Kakak Cui, Man, kenapa kalian datang? Saya tidak datang. Keluarga Zhang kalian, kapan kalian ingin terus menyembunyikannya? Ah, seorang pincang, masih ingin menikahi putri saya. Pertunangan ini, kami tidak jadi menikah. Tidak jadi menikah. Sebagai kakak Cui, pernikahan kedua anak ini sudah lama ditentukan. Segera akan tiba harinya. 3 putaran 1 suara dan mahar. Kami sudah memberikannya kepada keluarga kalian. Bagaimana bisa bilang tidak jadi menikah? Dan juga, Zhang yang dari keluarga saya hanya terluka. Kakinya masih bisa diobati. Saya sudah menanyakan. Untuk menyembuhkan kaki ini butuh lebih dari 300 Apakah keluarga kalian kaya? Kami. Man, kamu dan Zhang Yang sudah berteman sejak kecil. Bibi hanya ingin mendengar satu kata darimu. Apakah kamu masih mau sekarang? Menikahlah dengannya. Jika kamu benar-benar tidak mau. Kamu pikir apa? Saya. Maaf, Bibi. Saya. Kita sebaiknya menyerah saja. Man. Sejak kalian berdua bertunangan, Zhang yang pergi setiap hari, membantu pekerjaan di rumah kalian. Dia pergi ke laut untuk mencari ikan. Hasil laut yang digali, juga akan dibagi 20% untuk keluarga kalian. Bagaimana bisa di saat seperti ini meninggalkannya? Ibu, jangan katakan itu lagi.
Saya sekarang seperti ini. Memang seharusnya tidak membebani Man-Man. Baik. Kakak Cui, karena keluarga kalian ingin membatalkan pertunangan, maka 3 kali berputar, bagaimana dengan kami? Kami juga tidak akan mengambilnya. Anggap saja sebagai kompensasi untuk Man-Man. Tapi mahar itu, bisakah kamu mengembalikannya kepada kami? Keluarga kami, Zhang Yang, masih menunggu uang ini untuk berobat. Mengembalikannya kepada kalian. Kamu mau apa? Keluarga Zhang kalian mempengaruhi nama baik putriku. Bagaimana kami bisa menikah di masa depan? Aku katakan padamu, mahar ini tidak hanya tidak akan kami kembalikan. Kamu juga harus membayar saya. Apa? Juga harus membuat saya mengganti rugi. Kakak Cui, keluarga kami sekarang, putra laki-laki dalam keluarga, untuk membayar kepada kalian. Jika tidak ada uang, bagaimana? Ambil meja baru yang kalian buat tahun lalu. Meja berkaki 4 itu. Ganti rugi kepada kami. Itu juga bisa ditukar dengan beberapa uang. Tidak bisa. Itu adalah meja yang saya buat untuk Nuan-Nuan. Meja yang dibuat. Dia membutuhkannya untuk belajar. Saya tidak sedang bernegosiasi denganmu. Ayah, jika tidak, lebih baik kita lupakan saja. Ayo, kamu ini. Siku mengarah keluar, ya? Ini bukankah ini barang yang berharga? Kakak Cui, saya mohon padamu, tidak bisa menjadi keluarga. Kita tetap tetangga, kan? Tolonglah. Pergi sana, ibu. Putra laki-laki dalam keluarga. HMPH. Ayo pergi, kakek. Setelah mengganggu ibuku, dan ingin pergi dengan kakakku. Aduh, lalu kamu mau bagaimana? Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Nuan-Nuan, kakak yang tidak berguna. Tunggu sampai kakak baik-baik saja. Akan membuatkanmu meja baru lagi. Agar kamu bisa belajar. Apa kamu gila? Hari-hari ini, ketika terjadi bencana, setiap rumah tangga tidak bisa memasak. Masih mengirimnya untuk bersekolah. Aku rasa kakimu tidak bermasalah. Kamu ini gila. Kamu adalah pergi. Orang tua, apakah saya membiarkanmu pergi? Saya memerintahkanmu untuk meminta maaf sekarang juga. Jika ingin membatalkan pertunangan, kembalikan uangnya. Jika kamu tidak mengembalikan uang hari ini, kamu tidak akan bisa pergi. Aduh, kamu gadis kecil. Urusan orang dewasa, jangan ikut campur. Dengan kamu ingin saya meminta maaf? Menurutku kamu sudah gatal ya? Menghadapi krisis, apakah akan dibuka? Pengumpulan dan penyediaan informasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi lawan. Sejarah hitam yang tidak diketahui orang. Mengalahkan lawan. Ternyata benda ini digunakan untuk ini. Konfirmasi untuk dibuka. Aduh. Kakek Cui, kamu pada tanggal 3 bulan lalu pergi menemui jandali dari desa sebelah. Ditangkap oleh seseorang. Hampir dipukuli sampai setengah mati. Kamu. Jangan bicara omong kosong padaku. Hati-hati, saya akan merobek mulutmu. Tidak hanya itu. Kamu berhutang banyak karena berjudi. Alasan tidak mengembalikan mahar. Masih mau menipu orang dan merampas barang. Hanya karena ingin pergi. Mengisi lubang besar itu. Kamu, bagaimana kamu tahu? Saya tahu banyak hal lagi. HMPH, percaya atau tidak, saya akan memberitahu semua tindakanmu ini kepada seluruh orang di desa. Jika tidak, pergi cari kepala desa untuk menyelesaikannya. Kamu, Kamu, apa maksudmu? Segera kembalikan uang. Kamu, Nuan-Nuan tidak salah. Karena keluargamu tidak ingin menikahkan putrinya. Maka kembalikanlah mahar. Mulai sekarang, kedua keluarga kita akan saling bersih. Tidak punya uang, bagaimana kalau begini? Kami tidak akan membatalkan pernikahan ini. Anggap saja saya tidak suka keluarga kalian. Mahar yang diberikan sebelumnya terlalu sedikit. Kamu harus membayar saya 100 yuan lagi. Saya akan membuat putri saya menikah dengan keluargamu yang pincang. Kamu,
Kamu ini menaikkan harga sembarangan. 100. Hanya untuk mengobati saya. Sudah menghabiskan tabungan keluarga. Dari mana bisa mendapatkan 100? Tidak punya uang. Tidak punya uang tapi masih ingin menikah. Putri kami yang masih perawan. Apa kamu bermimpi? Sudahlah Nuan-Nuan. Saya sudah memutuskan. Tapi kakak, aku tidak akan menahanmu. Cari orang baik lainnya. Kita. Sudahlah, putus saja. Ini masih bisa diterima. Jangan bilang saya tidak memberi kesempatan untuk keluarga kalian. Adalah keluarga kalian yang tidak bisa mengeluarkan uang. Ayo pergi. HMPH, orang tua. Itu ibu saya. Dan kakak saya baik hati. Tidak akan mempermasalahkan kalian. Tapi saya sedikit sensitif. Hari ini kamu harus minta maaf. Jika tidak minta maaf, apa yang baru saja aku katakan harus ditepati. Kamu, anak kecil. Saya. Baiklah, saya minta maaf. Maaf, suaranya lebih keras. Belum makannya, kamu. Maaf, ini masih bisa diterima. Sekarang kamu bisa pergi. Baik, saya ingin lihat keluarga kalian yang satu ini. Bagaimana kalian akan hidup ke depannya? Nak, pulang, ayah akan mencarikanmu satu yang kaya. Kita hidup dengan baik. Bagaimana kita hidup? Tidak perlu kamu khawatir. Hari ini saya bisa mendapatkan banyak makanan laut. Kamu, anak kecil, bisa mendapatkan barang bagus apa? Kukira hanya beberapa kerang saja. Itu hanya kerang yang tidak berharga. Semuanya adalah barang yang tidak berharga. Kakek, matamu yang sipit itu, perhatikan baik-baik. Begitu banyak makanan laut, paling tidak bisa dijual. Sekitar 10.000 rupiah. Ini baru setengahnya. Setengah lainnya sudah saya tukar dengan sistem menukarkan poin. Kamu balita ini adalah keberuntungan yang baik. Atau itu para nelayan itu diberikan untukmu. Biarkan saya lihat. Hei, apakah ini milikmu? Ambil saja. Aih. Ini adalah yang sebelumnya dikirim oleh yang saat pergi melaut. Harusnya dikirim ke rumah kami. Setengah makanan laut. Kakinya pincang selama beberapa hari. Tidak mengirimkan kepada kami. Ini sebagai kompensasi. Seberapa besar wajahmu? Sekarang kamu bukan mertua kakakku. Kenapa saya harus memberikannya padamu? Hei, kamu gadis nakal. Kamu beruntung kali ini. Kamu tidak selalu beruntung. Saya ingin barang-barang keluargamu. Itu hanya memuji kamu. Kamu benar-benar menganggap dirimu orang kaya. Itu bisa jadi masalah. Nanti jika keluargaku kaya, tunggu saja untuk menyesal. Aku menyesal. Baiklah. HMPH. Aku menunggu. Ayo pergi. Ah, kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri, kan? Dia benar-benar seorang yang cacat parah. Apa yang kamu dapatkan dengan mengikuti dia? Hari yang baik. Cepat, kakimu akan patah. Hal ini begini saja diselesaikan. Bujangan tua ini juga sangat tidak berguna. Ya, namun, gadis kecil ini, kenapa keberuntungannya begitu baik? Sudahlah, nanti aku akan mencarimu untuk menghitungnya. Gadis kecil, tunggu saja. Nuan-Nuan, bagaimana kamu tahu tentang keluarga Cui? Begitu banyak hal. Ini saat kita pergi ke pantai hari ini. Apa yang Bibi Chen dan yang lainnya katakan? Tante ini, bagaimana bisa di depan anak-anak mengatakan hal-hal ini? Nanti aku pasti akan mencarinya secara langsung. Bicara baik-baik dengannya. Ah, ngomong-ngomong, Ibu, besok saya pergi ke kota. Menjual ini, pas sekali bisa memberi kakak sedikit obat. Keluarga kita bisa makan yang enak. Baiklah, Nuan-Nuan, terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak sulit. Besok setelah menjual barang, cepat kembali. Hang. Menjual kepiting, ya, kepiting segar. Menjual makanan laut, makanan laut, makanan laut. Lihat ikanku. Menjual makanan laut ya. Membeli ikannya. Makanan laut segar. Hai bos. Saya lihat udang ini ya. Kepiting ini juga bagus. Hei, bos.
Kepiting ini dijual berapa? Lumayan, ambil saja, ambil saja. Sayuran ini dijual berapa? Siapa orang ini? Hei, jual apa, Paman? Mau beli sedikit? Ini semua baru ditangkap hari ini. Sangat segar. Lumayan. Mereka bahkan tahu cara mengikat kaki mereka. Itu cukup berat. Ambil saja. Tunggu sebentar. Kamu belum membayar. Selesai. Selesai menunggu.